Beralih ke informasi mengenai pasar saham, musibah kecelakaan AirAsia KZ8501 mendorong anjloknya saham perusahaan induknya yaitu AirAsia Berhad yang melantai di bursa. Melemahnya saham AirAsia dimulai sejak tanggal 29 Desember hingga awal Januari 2014. Kita bergabung bersama rekan kami Kutsia Firdausi langsung dari Bursa Efek Indonesia. Kutsia, bagaimana pergerakan saham AirAsia hingga hari ini? Ya, Robert, memang kecelakaan pesawat AirAsia KZ8501 ini membawa dampak negatif terhadap saham dari maskapai penerbangan asal Malaysia ini. Namun, Robert, di luar ekspektasi pada pembukaan perdagangan pada hari ini, saham AirAsia ini menguat 1,61% atau menguat sekitar 0,0 poin ke level 2,53 ringgit Malaysia. Namun, sejumlah analis memperkirakan reboundnya saham milik AirAsia ini hanya bersifat sementara. Namun pada penutupan akhir perdagangan diperkirakan saham AirAsia akan kembali berada di zona merah. Dan kemarin pada penutupan perdagangan kemarin saham AirAsia ini memang ditutup melemah hingga 4,96% ke level 2,49 ringgit Malaysia atau turun sekitar 0,14 poin. Dan terus melemahnya saham perusahaan besutan Tony Fernandes ini memang disebabkan oleh masih adanya sentimen negatif pasar terhadap kecelakaan yang terjadi oleh pesawat AirAsia KZ8501 pada 28 Desember 2014 lalu. Dan Robert, kondisi ini memang semakin diperparah dengan keputusan dari Kementerian Perhubungan yang mencabut izin penerbangan AirAsia dengan rute Surabaya menuju Singapura. Dan selain faktor dari dalam negeri tersebut, memang ada faktor pendorong lainnya yang mengakibatkan saham dari AirAsia ini terus anjlok, yaitu imbas dari mayoritas bursa di saham Asia yang memang saat ini mengalami pelemahan sehingga memang ikut mengerek saham dari AirAsia menuju ke zona merah. Dan Robert, jika kita bisa review sedikit sepanjang 2014 ini memang saham AirAsia ini bisa dikatakan cukup cemerlang. Selama tahun 2014 saham AirAsia ini naik bahkan hingga 21,4%. Namun memang kinerja baik ini terpaksa harus terpangkas oleh koreksi yang terjadi pada akhir tahun 2014 dan juga awal tahun 2015 ini yang diakibatkan oleh kecelakaan pesawat AirAsia KZ8501 yang menyebabkan sentimen pasar terhadap saham dari AirAsia, Robert. Kutsia, saham AirAsia naik sedikit. Lalu bagaimana dengan pergerakan IHSG hari ini? Ya, Robert, indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini dibuka di level 5.193 atau naik sekitar 0,49%. Dan memang kenaikan ini juga kembali di luar ekspektasi karena dalam 2 hari terakhir atau 2 hari belakangan ini memang indeks harga saham gabungan terus berada di zona merah. Dan pada penutupan perdagangan kemarin, indeks harga saham gabungan ini ditutup melemah ke level 5.169 atau turun sekitar 50,9 poin. Dan pelemahan yang terjadi oleh indeks harga saham gabungan ini disebabkan oleh adanya dari faktor dari luar atau faktor dari global maupun juga faktor dari dalam negeri. Faktor global yaitu terus melemahnya atau terus turunnya harga minyak mentah dunia sehingga mengakibatkan ikut mengerek indeks harga saham gabungan di dalam negeri. Sementara untuk faktor dari dalam negeri yaitu karena adanya sentimen negatif para pelaku saham terkait dengan data makroekonomi yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada 2 Januari lalu, karena data-data makroekonomi tersebut ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi para pelaku saham. Data ekonomi yang tidak sesuai dengan ekspektasi para pelaku saham itu yaitu terkait dengan inflasi pada Desember 2014 yang mencapai hingga 2,46%, padahal prediksi dari Bank Indonesia itu berada di antara 2,1 hingga 2,2%. Selain itu juga neraca perdagangan dalam negeri juga mengalami defisit hingga 420 juta US dollar. Dan kita lihat saja, Robert, pada hari ini apakah indeks harga saham gabungan akan tetap bertahan di zona merah atau justru akan kembali berada di maksud kami akan tetap bertahan di zona hijau atau akan kembali ke zona merah seperti yang terjadi pada 2 hari lalu. Sementara untuk rupiah sendiri pada pagi hari ini juga kembali mengalami pelemahan, yaitu di level sekitar 12.700 atau melemah sekitar 61,9 rupiah. Kembali ke studio, Robert.
Baik, terima kasih Kusia Firdausi atas informasi Anda langsung dari Bursa Efek Indonesia.